Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 kelas A103 akuntansi ingin mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Lestari. Perkenalkan, nama saya Sapira Amelia. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zakia. Perkenalkan, nama saya Hanum Marsati. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Novita. Jenis-jenis keputusan manajemen. Dalam pengambilan keputusan, terdapat jenis-jenis keputusan manajemen yang terbagi menjadi 3. Satu adalah keputusan terstruktur, yaitu keputusan yang berulang dan teratur, yang diperoleh dari beberapa tahapan yang mudah sehingga dapat diprogram. Yang kedua ada keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak berulang dan tidak selalu terjadi. Dan yang ketiga ada keputusan setengah terstruktur, yaitu keputusan yang diperoleh dari beberapa tahapan yang harus dicermati, yang mana sebagian dapat terprogram dan sebagiannya lagi tidak. Yang selanjutnya ada tingkat-tingkat keputusan. Pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, pengambilan keputusan tingkat strategis, yaitu keputusan yang ditandai dengan ketidakpastian dan berorientasikan masa depan. Keputusan ini menentukan rencana jangka panjang yang mempengaruhi seluruh bagian perusahaan. Tujuan perusahaan ditentukan oleh beberapa strategi. Oleh karena itu, strategi berhubungan dengan perencanaan jangka panjang dan meliputi penentuan tujuan, penentuan kebijaksanaan, pengorganisasian, dan pencapaian keberhasilan organisasi secara menyeluruh. Yang kedua, pengambilan keputusan tingkat taktis. Pengambilan keputusan tingkat ini berhubungan dengan kegiatan jangka pendek dan penentuan sumber daya untuk mencapai tujuan. Jenis pengambilan keputusan ini berhubungan dengan bidang-bidang seperti perumusan anggaran, analisis aliran dana, penentuan tata ruang, masalah kepegawaian, perbaikan produk, serta penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan tingkat teknis. Pada tingkat keputusan ini, standar-standar ditentukan dan hasil keputusan sifatnya menentukan. Pengambilan keputusan teknis adalah suatu proses untuk menjamin agar tugas-tugas khusus dapat dilaksanakan dengan cara efektif dan efisien. Pengambilan keputusan ini memerlukan diberikannya perintah-perintah khusus yang mengawasi operasi-operasinya. Tahapan-tahapan dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan ada 8 tahapan. Tahapan yang pertama, yaitu mengenali suatu masalah berawal dengan adanya masalah atau sesuatu yang harus diambil keputusannya. Masalah adalah kesenjangan antara keadaan nyata dan keadaan yang dikehendaki. Agar lebih mempermudah, kita ambil sampel angka pengangguran yang masih tinggi di Indonesia. Setelah kita mengambil contoh, kita masuk ke tahap 2, yaitu mengidentifikasi atau mengenali kriteria keputusan apa yang relevan atau disebut juga penyebab masalah. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Masalah yang menjadi dasar penilaian dalam kasus pengangguran di Indonesia yaitu yang pertama, ada besarnya angka tamat sekolah atau kuliah dibandingkan lapangan pekerjaan. Yang kedua, ada kurangnya pelatihan atau pembangunan usaha kecil mandiri. Dan yang ketiga, ada pajak usaha yang tinggi. Dan yang keempat, ada besarnya impor terhadap ekspor. Setelah kita mengidentifikasi, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu mengalokasikan bobot kriteria. Kita berikan bobot ke butir-butir yang di tahap kedua untuk memberinya prioritas yang tepat dalam keputusan sebagai besarnya pengaruh pada masalah tersebut. Yang pertama ada besarnya angka tamat sekolah atau kuliah dibandingkan lapangan pekerjaan, kita beri bobot 80. Yang kedua ada kurangnya pelatihan atau pengembangan usaha kecil mandiri, kita beri bobot 70. Yang ketiga ada pajak usaha yang tinggi, kita beri bobot 67. Dan yang keempat ada besarnya impor terhadap ekspor, kita beri bobot 60. Setelah kita beri bobot, setelah itu kita menyusun alternatif dari beberapa kriteria keputusan tersebut agar keputusannya itu terbaik. Kita membuat daftar sejumlah alternatif yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pada masalah yang pertama, yaitu besarnya angka tamat sekolah atau kuliah dibandingkan lapangan.
Contoh alternatifnya, yang pertama, pemerintah harus memiliki data yang sudah bekerja, pengangguran, dan yang akan tamat untuk persiapan membuat lapangan pekerjaan yang dikoordinir oleh pemerintah. Yang kedua, membuat tambahan program belajar keterampilan usaha mandiri bagi seluruh siswa atau mahasiswa. Masalah yang kedua yaitu kurangnya pelatihan atau pengembangan usaha kecil mandiri. Alternatifnya yang pertama ada penyaluran dana sosial yang benar-benar diterapkan untuk biaya pelatihan usaha kecil mandiri untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pemerintah harus membentuk suatu organisasi daerah sebagai wadah struktural yang bertujuan untuk pelatihan usaha kecil mandiri bagi masyarakat. Masalah yang ketiga, yaitu pajak usaha yang tinggi. Contoh alternatifnya mungkin pemerintah harus memberikan pajak yang relatif kecil bagi usaha kecil mandiri. Yang kedua, bisa saja menggratiskan pajak pada usaha kecil mandiri tersebut. Masalah yang keempat, besarnya impor terhadap ekspor. Alternatifnya yang pertama, pemerintah harus lebih peduli lagi dengan hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, pemerintah harus membuka jaringan bagi pengusaha untuk memudahkan ekspor dilakukan. Setelah kita menyusun beberapa alternatif, kita masuk ke tahap 5, yaitu menganalisa alternatif. Jadi sejumlah alternatif yang telah kita buat, itu kita evaluasi kekuatannya dan kelemahannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita membandingkan dengan kriteria yang ditetapkan. Setelah kita membandingkan, kita masuk ke tahap ke-6, yaitu memilih alternatif. Memilih alternatif dari alternatif yang dipertimbangkan. Setelah kita mengetahui kekuatan dan kelemahannya, kita harus memilah dulu yang mana yang bisa dipertanggungjawabkan untuk kedepannya. Setelah itu kita masuk ke tahap yang ke-7, yaitu mengimplementasi keefektifan keputusan. Membahas upaya untuk menerapkan keputusan tersebut menjadi tindakan. Tidak hanya melihat dari kekuatan dan kelemahannya, kita juga harus terjun ke lapangan. Kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita ambil. Dan setelah sudah memasuki tahap yang 7, kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap 8, mengevaluasi keefektifan keputusan. Menilai hasil keputusan tersebut untuk melihat apakah masalah dapat teratasi atau ditangani. Implementasi keputusan harus selalu dimonitor. Dengan cara kita memonitoring bagaimana masalah itu bisa teratasi atau ditangani, yang telah kita ambil contoh tadi, yaitu pengangguran yang masih tinggi di Indonesia. G dalam mengambil keputusan. Pengertian dari G dalam mengambil keputusan adalah bagaimana seseorang melakukan interpretasi, merespon, dan juga cara seseorang berinteraksi kepada situasi yang dihadapi. Secara teoris ada 4 gaya pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama ada gaya direktif, yang kedua ada gaya analitik, yang ketiga ada gaya perilaku, dan yang keempat ada gaya konspektual. Gaya direktif yaitu gaya yang mengutamakan pemberian pedoman dan petunjuk kepada bawahan, bagaimana melakukan pekerjaan serta pemberitahukan mengenai apa yang diharapkan dari mereka. Gaya analitik yaitu gaya pengambilan keputusan yang menggunakan dasar analisis terhadap beberapa fenomena yang terjadi. Gaya perilaku, gaya yang mengambil keputusan yang menggunakan dasar analisis terhadap perilaku bawahan atau rekan kerja. Gaya konspektual yaitu gaya pengambilan keputusan yang merupakan dasar konsep atas fenomena yang terjadi. Keputusan individu dan kelompok. Yang pertama ada keputusan individu. Pengambilan keputusan merupakan hasil proses pertimbangan dari beberapa alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, maka pengambilan keputusan bukanlah hal yang sederhana. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari pengambilan keputusan individu. Kelebihannya antara lain yang pertama, keputusannya cepat ditentukan atau diambil karena tidak perlu persetujuan dari rekan lainnya. Yang kedua, tidak akan terjadi pertentangan pendapat. Yang ketiga, kalau pimpinan yang mengambil keputusannya itu memiliki kemampuan yang tinggi dan berpengalaman luas dalam bidang yang akan ditentukannya, maka keputusannya yang akan ditentukan
misalkan itu kemungkinan besar tepat. Selanjutnya ada kelemahan dari pengambilan keputusan individu. Yang pertama, bagaimana kepandaian dan kemampuan seorang pemimpin pasti memiliki keterbatasan. Yang kedua, keputusan yang terlalu cepat diambil dan tidak meminta pendapat orang lain cenderung kurang tepat. Yang ketiga, jika terjadi kesalahan, maka pengambilan keputusan menjadi beban berat bagi pemimpin seorang diri. Kemudian yang kedua ada keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok merupakan pengambilan keputusan yang mengikutsertakan kelompok di dalamnya, di mana para kelompok diberi kebebasan untuk memberikan pengetahuan dan analisisnya terhadap alternatif. Selanjutnya ada metode paling umum dalam pengambilan keputusan kelompok. Formatnya sederhana, baik suatu kelompok yang sudah ada maupun kelompok atau tim yang baru diminta untuk membuat suatu keputusan. Yang kedua ada kelompok Delphi. Langkah pertama dalam menggunakan prosedur Delphi adalah untuk memperoleh kerjasama dari suatu panel yang terdiri dari para ahli. Yang ketiga ada kelompok nominal. Kelompok nominal sering digunakan untuk menghasilkan suatu alternatif atau ide kreatif dan inovatif. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari pengambilan keputusan kelompok. Kelebihannya, yang pertama, informasi yang lengkap lebih mungkin diadakan. Yang kedua, banyak alternatif yang muncul. Yang ketiga, keputusan kelompok lebih diterima. Yang keempat, meningkatkan terlaksananya hak orang banyak. Kemudian kelemahannya antara lain yang pertama, memakan waktu. Yang kedua, dominasi minoritas. Yang ketiga, tekanan untuk menyesuaikan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.